Film dimulai pada suatu daerah di Hong Kong. Banyak geng yang berebut wilayah dan sumber daya hingga menjadikan tempat itu sebagai medan perang kota naga Qianlu. Di antara geng-geng tersebut, Li Zengdong adalah ketua gangster yang paling kuat karena mempunyai pasukan yang dipimpin oleh sang raja pembunuh yang bernama Chen Zhen. Li Zengdong menjadi pemimpin di sana selama bertahun-tahun hingga seorang pria berjuluk Tornado datang ke kota naga Qianlu untuk bersatu dengan kekuatan yang lainnya yang juga menentang Li Zengdong. Beberapa orang mengatakan kalau Tornado dan Chen Zhen mempunyai masa lalu yang terikat di kota naga Qianlu. Namun pada akhirnya mereka berdua saling menyerang melawan satu dengan yang lainnya dalam perang besar yang pernah terjadi di sana. Hingga pada akhirnya Tornado berhasil mengalahkannya untuk mengakhiri kericuhan yang terjadi di kota bertembok Kwanlon bertahun-tahun lamanya. 30 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1880-an, keadaan Hong Kong sudah banyak yang berubah. Banyak tempat hiburan berkumpulnya orang-orang yang ingin bersenang-senang, baik itu berjudi dan bertaruh dalam pertarungan ilegal yang dipimpin oleh seorang gangster narkoba besar bernama Mr. Big. Seorang pemuda bernama Chan Lo Kuan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Dia adalah pendatang ilegal yang baru saja masuk ke Hong Kong untuk mencari sebuah pekerjaan. Mr. Big bisa melihat ada sebuah potensi besar pada diri Chan. Dia kemudian mengajaknya untuk bergabung dengannya, menjalankan bisnis terlarang yang ada di negara tersebut. Namun Chan tidak tertarik bergabung menjadi bagian gangster di sana, apalagi dia harus melakukan pekerjaan kotor untuk mendapatkan uang. Dia melakukan pertarungan ini untuk mendapatkan uang agar bisa dia gunakan untuk membuat KTP sebagai warga Hong Kong supaya aman selama dia berada di sana. King lalu menawari Chan jika dirinya bisa membuatkan sebuah KTP, namun itu membutuhkan waktu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, Chan kembali lagi bertemu dengan Mr. Big untuk mengambil KTP yang sudah dia pesan. Namun setelah melihat KTP yang dia dapatkan, ternyata itu tak sesuai dengan harapannya. King mengatakan kalau Chan masuk ke Hong Kong secara ilegal, maka dia hanya bisa membuatkan KTP yang palsu juga untuknya. Jadi dia tidak perlu protes untuk masalah tersebut. Mendengar itu jelas saja membuat Chan sangat marah dan menginginkan uang miliknya kembali karena mereka telah menipunya. Mendengar itu tentu saja membuat Mr. Big tertawa dan mengatakan, beginilah dunia bawah tanah bekerja. Apalagi Chan telah menolak bekerja dengannya. Chan memilih pergi dari sana karena jika dia mengamuk di sana, dia akan kalah karena jumlah mereka cukup banyak. Namun sebelum Chan meninggalkan tempat itu, dia mencuri salah satu kantong uang milik Mr. Big. Chan mengira jika dirinya telah berhasil kabur dari kejaran King dan anak buahnya setelah menaiki sebuah bis. Namun ternyata mereka malah berhasil menyusul dan mulai menyerang Chan dalam bis tersebut. Chan terus berlari dari kejaran King hingga sampai di wilayah kota bertembok Kwanlon. Melihat Chan masuk ke dalam wilayah tersebut, King memilih untuk menunggunya dari luar karena tempat itu terlarang untuk dirinya maupun anggota gangster Mr. Big.
Shin, seorang penjaga kota bertembok yang kebetulan berada di sana, meminta King untuk tidak mencoba masuk ke dalam wilayahnya. Dia mendapatkan informasi dari penjaga lainnya kalau ada orang asing yang telah masuk ke dalam wilayah mereka. Chan tak menyangka kalau di dalam gedung tersebut penuh dengan orang-orang yang bertempat tinggal dan mencari uang. Chan lalu mencoba membuka kantong yang dia curi untuk melihat berapa banyak uang yang ada di kantong itu. Namun dia dibuat kesal karena tas yang dia curi berisi narkoba milik Mr. Big. Tak jauh dari tempatnya, dia melihat seseorang seperti sedang memakai narkoba dan bertanya di mana dia bisa mendapatkan barang tersebut. Chan lalu berusaha untuk mencari para pengedar yang ada di wilayah tersebut. Setelah mendapatkan informasi keberadaan mereka, dia berniat untuk menjual barang yang dia bawa kepada para pengedar di sana. Setelah mendapatkan tempat yang dimaksud, Chan mencoba menawari mereka untuk membeli narkoba yang dia bawa. Namun sesungguhnya mereka bukanlah pengedar seperti yang dia kira. Yang kemudian mereka berusaha untuk menghabisi Chan di sana. Shin bertanya, siapakah dirinya dengan berani datang ke tempat ini hingga menimbulkan kekacauan, yang kemudian tiba-tiba berniat untuk membunuhnya di tempat itu. Melihat dirinya telah dikepung, Chan memilih untuk kabur. Dia nekat meloncat dari atas gedung dan berusaha untuk lari dari kejaran mereka, hingga dia masuk ke dalam toko pangkas rambut dan berusaha untuk menyandera seorang laki-laki tua. Tiba-tiba sungguh sial nasib Chan, karena dirinya telah menyandera orang yang salah. Ternyata laki-laki tua itu adalah Tuan Long atau sang legenda tornado. Shin mengatakan kepada bosnya kalau Chan membawa masuk narkoba ke dalam wilayah ini dan berniat untuk menjualnya. Mendengar itu jelas saja membuat Tuan Long sangat marah dengan mengetahui adanya transaksi barang haram di wilayah kota bertembok Kwanlon. Namun dia masih memberikan kehidupan untuk Chan dan memintanya untuk segera pergi sebelum dia berubah pikiran. Ketika sedang menuju ke pintu keluar tembok Kwanlon, dia melihat beberapa polisi sedang berpatroli di wilayah itu dan tentunya membuat dia bersembunyi. Apalagi statusnya yang hanya seorang imigran gelap dan juga membawa narkoba di kantong yang dia curi. Chan berusaha berjalan menyusuri atap kota bertembok Kwanlon hingga sampailah dia di tepi tempat Tuan Long lagi dan nekat untuk menawarinya barang yang dia bawa agar dia bisa bertahan hidup di negara ini karena dia baru saja tiba di Hong Kong tetapi dia masuk dengan cara ilegal. Chan mengatakan kalau dia telah mencuri narkoba dari sebuah gangster yang telah menipunya dan niatnya datang ke Hong Kong untuk mencari sebuah pekerjaan yang halal karena dia juga sudah tidak mempunyai keluarga. Shin membenarkan ucapan Chan kepada bosnya kalau mungkin dia memang mencuri dari Mr. Big karena anak buahnya terlihat berada di luar kota bertembok sepanjang malam ini. Tuan Long lalu meminta Chan untuk memberikan kantong yang dia bawa dan mengatakan kalau uang itu memang penting tetapi nyawa itu lebih penting dari apapun dan memerintahkan Shin untuk membawanya menemui Kwan agar dia bisa diobati olehnya. Tak berselang lama, tiba-tiba Tuan Long telah berada di kamar milik Mr. Big yang tentunya membuat Mr. Big terkejut karena bisa-bisanya Tuan Long masuk ke dalam kamar miliknya. Long mengatakan kalau tujuannya ke sana bukan untuk berkelahi dengannya, melainkan mengembalikan narkoba miliknya dengan tambahan beberapa uang untuk Mr. Big. Tuan Long juga meminta Mr. Big melupakan anak yang telah mencuri barangnya. Mr. Big sebenarnya sangat marah kepada Chan karena nekat mencuri barang miliknya.
mungkin saat ini dia bisa masuk ke dalam wilayah kota bertembok dengan selamat. Tetapi jika anak itu terlihat berada di luar kota bertembok, Mr. Big tidak akan membiarkan anak itu untuk hidup lebih lama lagi. Meskipun nantinya akan terjadi pertarungan besar antara gangster naga dengan gangster burung pionik. Quan mengatakan, untung saja tangannya tidak patah karena pertarungannya dengan Tuan Long. Untuk sementara, jangan mengangkat barang-barang yang berat dan meminum alkohol selama lukanya belum sembuh. Di tempat kerjanya, banyak orang yang sering datang ke sana. Namun bukan untuk berobat, melainkan menonton video healing miliknya. Shin telah sampai di sana, bercerita kepada Chan kalau bekas luka yang ada di wajah Quan disebabkan oleh ulah para gangster pionik. Hingga sampai saat ini, dia masih menyimpan dendam kepada mereka. Shin juga mengatakan kalau masalahnya dengan Mr. Big telah diselesaikan oleh bosnya dengan mengembalikan narkoba yang dia curi dan juga memberikan tambahan uang kepada mereka. Sehingga Chan harus mengganti uang bosnya dan dia bisa bekerja di Quan Lon sampai dia bisa mengembalikan semua uang milik Tuan Long. Chan lalu menemui Yan Fen di sebuah dagangan untuk bekerja di sana setelah mendapatkan rekomendasi dari Quan. Yan Fen lalu menyuruh Chan untuk segera masuk bekerja di dalam dan bertanya kepada orang-orang di sana tentang apa saja yang harus dia kerjakan selama dia bekerja di sana. Selain bekerja di dagangan tersebut, Chan juga mau bekerja apapun selama dia bisa menghasilkan uang di kota bertembok Quan Lon. Selain itu, dia melihat dengan jelas bagaimana sangat berpengaruhnya Tuan Long di wilayah kota bertembok. Semua orang sangat percaya bagaimana Tuan Long menjaga wilayah itu, serta bijaksananya dia dalam menyelesaikan masalah yang ada di sana. Ketika Chan sedang duduk bersantai menikmati roti yang dia makan, dari belakang Tuan Long mengajaknya untuk makan bersama di warung babi panggang di mana tempatnya bekerja. Tuan Long secara diam-diam mengamati Chan di sana. Jadi dia mengetahui kalau Chan tidak pernah makan enak selama dia berada di Quan Lon. Dengan lahap, Chan memakan daging babi itu untuk pertama kalinya sejak dia tinggal di sana. Tuan Long penasaran terhadap apa yang ingin dia lakukan dengan uang yang dia kumpulkan. Karena dia melakukan banyak pekerjaan di sana, Chan mengatakan kalau dirinya ingin membuat KTP dan ingin tinggal selamanya di Hong Kong, tanpa harus takut dengan statusnya yang saat ini menjadi seorang imigran gelap. Mendengar keinginannya tersebut, Tuan Long akan berusaha membantu mewujudkan impiannya. Maka dari itu, lebih baik untuk saat ini, Chan tinggal di loteng yang ada di warung ini, daripada dia harus tidur lagi di atap untuk mengirit pengeluarannya. Menabung uang itu penting, tapi kalau kesehatannya memburuk, itu akan percuma saja untuk dirinya. Tuan Long akan berjanji dia tidak akan meminta uang sewa selama Chan tinggal di tempat itu. Hari demi hari, Chan terlihat lebih bahagia berada di sana karena semua orang menyambutnya dengan baik tanpa membedakan dirinya meskipun dia baru saja tinggal di lingkungan mereka. Ketika Chan mengirimkan makanan di salah satu lokasi obok-obok di sana, tak sengaja dia bertemu dengan adik Amel yang sedang menunggu ibunya bekerja di tempat itu. Namun Chan harus melihat kejadian buruk di sana ketika Amel kecil melihat langsung perlakuan ayah Amel terhadap ibunya. Bahkan kejadian itu terus berlanjut hingga rumah mereka. Beberapa hari berlalu, tak sengaja Chan melihat adik Amel yang hanya terdiam melihat ke atas yang kemudian membuat dia terkejut. Karena ternyata yang dia lihat adalah mayat dari ibu Amel. Tak berselang lama, Tuan Long telah sampai di sana. Telah mendapatkan aduan dari Nenek Jiu kalau tempat ini sudah beberapa hari berbau busuk. Ternyata sumber bau ini adalah mayat dari ibu Amel.
Kuan segera memeriksa penyebab kematiannya, yang kemudian mendapatkan sebuah fakta jika kematian Ibu Amel bukan jatuh dari atas, melainkan luka fisik hingga menyebabkan bagian tubuhnya luka. Mungkin ada seseorang yang telah sengaja mendorongnya agar kematian dari Ibu Amel bisa disamarkan oleh sebuah kecelakaan. Tuan Long meminta Shin untuk memindahkan mayat Ibu Amel ke dalam pembuangan toilet umum dan memintanya melaporkan kejadian ini kepada Dewan Kota. Mendengar itu jelas saja membuat Chan terkejut karena seakan-akan tidak peduli dengan kematiannya. Tuan Long menjelaskan kalau ini adalah kota bertembok. Siapapun yang tidak memiliki KTP boleh tinggal di sini. Karena sebab itu juga mereka tidak bisa mengurus pemakaman yang layak untuk orang mati, dan itu membuat pihak kepolisian curiga, yang tentunya bisa membuat warga yang tinggal di sini terancam keberadaannya. Chan yang marah karena peristiwa tersebut berencana untuk menghajar ayah Amel karena dia menyadari kalau kematian dari Ibu Amel disebabkan oleh suaminya. Dia lalu membeli 2 bungkus permen untuk menutupi identitasnya agar tidak bisa diketahui oleh ayah Amel kalau dia pelakunya. Namun ketika Chan sudah bersiap untuk menghajarnya, ternyata telah ada 3 orang yang juga mengincar ayah Amel. Setelah berhasil membuat ayah Amel babak belur, mereka berkumpul dan tak menyangka mereka berempat mempunyai niatan yang sama untuk memberi pelajaran kepada ayah Amel. Chan juga bertemu dengan Tony, yang merupakan anak buah dari kakak kedua Tuan Long, yaitu Tuan Tiger. Namun meskipun Tony anak buah dari Tuan Tiger, dia juga patuh dan tunduk kepada Tuan Long karena kebaikannya di masa lalu yang pernah menyelamatkan nyawanya. Chan bersama Tuan Long yang sedang bermain layang-layang di dalam kota bertembok. Tuan Long bertanya apakah dia senang berkelahi karena dia mengetahui kalau Chan juga terlibat atas penyerangan ayah Amel. Namun dia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ayah Amel pantas untuk menerima balasan karena perbuatannya. Tuan Long juga menanyakan apakah Chan berencana untuk tinggal di sini sepanjang hidupnya. Karena kalau Chan berniat untuk meneruskan tinggal di kota bertembok, dia harus bersiap dengan apapun yang terjadi di kota ini. Ketika warga Kuanlon sudah beraktivitas seperti biasanya, mereka mendengar sebuah berita di televisi tentang bagaimana nasib dari kota bertembok Kuanlon di masa depan. Tahun ini adalah tahun yang sangat penting di Hong Kong karena Tiongkok dan Inggris telah sepakat untuk mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok. Mereka juga menyinggung tentang isu masalah yang ada di kota bertembok Kuanlon, yang kemungkinan terbesarnya adalah mereka menghancurkan tempat itu karena di sana banyak warga yang tinggal secara ilegal dan juga sering terjadi peperangan yang membuat ketentraman di Hong Kong terganggu. Sambil mendengarkan berita tersebut, Tuan Long berada di tempat Kuan untuk memeriksakan kondisinya karena penyakit tumor di paru-parunya. Kuan sebenarnya sudah berkali-kali menyuruh Tuan Long periksa penyakit di rumah sakit karena peralatan di sana lebih lengkap. Namun Tuan Long tidak mau melakukan hal itu. Dia berpikir kalau itu akan percuma saja karena sudah bisa dipastikan kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Tetapi dia juga meminta Kuan untuk merahasiakan penyakitnya agar tidak ada orang yang khawatir kondisinya saat ini. Tuan Long kini berada di sebuah rumah kakak saudara seperjuangannya dulu yang bernama Tuan Kim. Tak lupa dia juga mendoakan istri dan anak Tuan Kim yang dulu terbunuh oleh Chen Zhen. Tak berselang lama, Kim pun menemuinya untuk menerima uang sewa bulanan kota bertembok Kuanlon. Tuan Long mengatakan kepada Tuan Kim untuk melupakan masa lalunya karena kini mereka sudah semakin tua. Namun Kim tidak peduli dengan hal itu karena dulu dia harus kehilangan anak dan istrinya yang dibunuh oleh Chen Zhen di depan matanya.
Kim menyadari kalau Chen Zhen telah mati dibunuhnya pada perang besar dahulu. Namun dia juga punya keluarga. Maka dari itu Kim akan membalaskan dendamnya dengan melampiaskan semua amarahnya kepada keluarga Chen Zhen. Kim telah mencari istri dan putra Chen Zhen bertahun-tahun. Istrinya memang sudah meninggal tetapi putranya masih hidup. Namun keberadaannya belum dia ketahui. Chan, Xin, Tony, dan Kuan kini sedang berkumpul bersama di atas warung untuk bersantai dan sambil karaokean. Mereka juga saling bercerita tentang keinginan mereka masing-masing di masa depan. Kuan tetap ingin menjadi seorang dokter. Xin ingin membuka karaoke. Sedangkan Tony berkeinginan menjadi bos besar agar dia bisa menikmati hidup tanpa kerja keras. Namun keinginan Chan hanya ingin tinggal selamanya di Kuanlon. Yang kemudian dia menemui Tuan Long untuk menyampaikan keinginannya tersebut. Chan bercerita, sejak ibunya meninggal dia belum pernah memutuskan untuk tinggal dan menetap di suatu tempat sebagai rumahnya. Namun di sini Chan merasa sangat bahagia dan tenang. Tuan Long mengatakan kalau cepat atau lambat tempat ini akan segera dihancurkan suatu saat nanti. Jadi sebelum semua itu terjadi tinggallah di sini selama dia menginginkannya. Tuan Long bisa melihat keseriusan tekad Chan untuk berada di Kuanlon dari sorot matanya dan mengajarinya bagaimana caranya memotong rambut karena mungkin suatu saat nanti dia akan menggantikan dirinya. Chan seperti sangat ketakutan ketika Tuan Long akan merapikan jenggotnya. Namun Tuan Long memintanya untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Namun saat Tuan Long merapikan jenggotnya, dia seperti melihat kalau Chan mirip dengan sahabat baiknya. Xin dan Tony mengajak Chan untuk menuju sebuah restoran di luar kota bertembok untuk merayakan pesta yang diadakan oleh kakak tertua mereka. Di restoran itu nantinya dia akan melihat kakak pertama dan kakak kedua yang bekerja di belakang layar untuk mengurusi masalah yang ada di luar kota bertembok agar Kuanlon tetap aman. Sementara Tuan Long lah yang menjadi pemimpin sekaligus menjaga keamanan dari dalam kota bertembok. Mereka telah bersumpah bersaudara hingga maut menjemput mereka. Jadi apabila dari salah satu mereka berada dalam masalah, maka yang lainnya akan membantu meskipun nyawa menjadi taruhannya. Di saat mereka bertiga melintas di depan kuil Kuanlon, Chan bertanya kepada mereka berdua, kenapa kondisi di dalam kuil itu bisa seperti ini. Mereka lalu menjelaskan kalau 30 tahun yang lalu pernah terjadi perang besar yang melibatkan dua gangster besar di Hong Kong waktu itu. Sebuah gangster yang dipimpin oleh Li Zengdong bersaing dengan Tuan Kim untuk memperebutkan wilayah ini. Kemampuan bertarung Li Zengdong sebenarnya tidak terlalu hebat. Namun karena adanya sang raja pembunuh Chen Zhen, dia sanggup memimpin kota bertembok Kuanlon selama bertahun-tahun. Li Zengdong juga memerintahkan Chen Zhen untuk menculik Tuan Kim dan membuatnya bertekuk lutut di hadapannya dengan cara menculik keluarganya yang kemudian membunuh mereka di hadapannya. Chen Zhen juga membuat Tuan Tiger kehilangan satu matanya ketika perang besar itu terjadi. Pertempuran itu terjadi 7 hari 7 malam. Hingga akhirnya Tuan Long ikut bergabung dan dialah satu-satunya orang yang sanggup membunuh Chen Zhen. Tuan Kim sengaja mengundang semua saudaranya, Tuan Long dan Tuan Tiger, beserta bawahannya untuk merayakan sebuah pesta yang dia buat. Itu dia lakukan karena dia telah mendapatkan informasi penting kalau putra dari Chen Zhen berada di negara ini. Dan nama putranya adalah Chan Lokuan. Tentu saja mendengar nama itu membuat Tuan Long sangat terkejut, karena ternyata laki-laki yang baru saja tinggal di Kuanlon adalah putra dari sahabatnya. Bahkan Tuan Long berusaha menutupi nama Chan dengan mengundangnya dengan nama lainnya agar Kim dan Tiger tidak curiga dengannya. Tuan Long teringat ketika dia dengan Chen Zhen sangat dekat, bahkan hubungan mereka bisa dikatakan lebih dari saudara. Namun pertarungan besar dari Kuanlon tidak bisa dia hindari karena meskipun mereka mempunyai hubungan yang sangat baik, tetapi mereka berdua berada di dua gangster yang berbeda. Mereka berdua sama-sama tidak tega untuk saling membunuh, tetapi mereka berdua juga tidak bisa menghindari dari peperangan ini.
dan memilih untuk saling membunuh dengan cara mereka sendiri. Namun sebelum salah satu dari mereka mati, Chen Zhen berpesan kepada Long untuk mau menjadi ayah angkat putranya bila dia mati, dan memintanya menjauhkan keluarganya dari Hong Kong. Sebaliknya, Long berpesan kalau Chen harus menjadi tukang pangkas rambut bila dia yang mati. Long yang berhasil membunuh Chen Zhen lalu menuruti permintaan terakhir sahabatnya itu dengan mengirimkan putra dan istrinya untuk keluar dari Hong Kong. Long tak menduga kalau takdirlah yang telah menentukan jalan hidupnya, dan kini dia berada dalam posisi yang sulit untuk menentukan pilihan. Ketika Tiger berada di dalam mobilnya, dia berpesan kepada Tony untuk mempersiapkan semua pasukannya untuk mencari seorang pria bernama Chan Lokwan. Mendengar itu jelas saja membuat Tony sangat terkejut karena tak menyangka kalau putra dari musuh bosnya adalah saudara angkatnya, yang kemudian mengirimkan sebuah pesan suara melalui telepon kepada Sin dan mengatakan kalau Chan sebenarnya adalah putra dari musuh bos mereka. Sin yang menganggap kalau bicara Tony itu ngelantur karena mabuk, lalu menyampaikan pesannya kepada Tuan Long, yang lalu mengatakan kepada Sin kalau itu memang benar. Terlihat Mr. Big berada di arena pacuan kuda bersama dengan orang pemerintahan yang ingin menyewanya untuk mengurusi masalah yang ada di kota bertembok Kuan Lon. Bila Mr. Big sanggup mengusir orang-orang yang berada di dalam sana, dia berjanji akan mengalihkan biaya kompensasi ratusan juta dolar Hong Kong milik pemerintah kepadanya. Mr. Big sebenarnya sangat ingin dengan apa yang akan dia dapatkan, namun dia juga berpikir kalau dia juga tidak bisa menyerang Kuan Lon dengan seenaknya tanpa membuat rencana yang pasti. Apalagi di belakang Long ada dua kekuatan besar yang siap untuk membantunya, maka dari itu Mr. Big akan menyiapkan sebuah rencana untuk mengurangi kekuatan tempur Long dengan cara memberikan Kim sebuah informasi penting ketika dia berada di sebuah restoran. Mr. Big mengetahui kalau Kim sedang mencari seseorang laki-laki bernama Chan Lokwan, yang kemudian memberikannya sebuah catatan sipil milik Chan ketika waktu itu dia mengurusi KTP untuknya. Jelas saja melihat foto dari Chan membuat dia sangat marah. Apalagi Mr. Big dan King terus memprovokasinya dengan mengatakan kalau adik angkatnya tidak sebaik yang kau kira, karena dia berusaha untuk menyembunyikan musuhnya di dalam kota bertembok Kuan Lon. Long hanya duduk termenung menikmati takdir yang sedang terjadi pada dirinya. Sementara Sin dan Tony berusaha mengeluarkan Chan dari dalam sana dan mengatakan sebenarnya ayahmu adalah Chen Zhen. Meskipun Chan sangat terkejut mendengar kenyataan itu, seakan-akan tidak mau menerima kenyataan pahit tersebut. Mereka berdua tetap berusaha untuk mengeluarkan Chan dari sana karena mereka berdua takut kalau dia tidak akan selamat bila masih berada di sini. Chan mengatakan kepada Long kalau urusan ayahnya adalah masa lalunya dan dia tidak pantas mendapatkan karmanya karena perbuatan yang disebabkan oleh ayahnya. Apalagi Chan sudah sangat nyaman untuk tinggal di sini, jadi tidak ada alasan untuk mengusirnya dari kota bertembok Kuan Lon. Namun tak berselang lama, Kim dan Tiger sudah sampai di sana dengan beberapa anak buahnya. Kim sangat marah kepada Long karena tidak memberitahunya kemarin saat pertemuan mereka, malah menyembunyikan keberadaan putra musuhnya. Tiger segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Chan. Melihat Tiger dan anak buahnya kewalahan menghadapi Chan, Kim akhirnya harus turun tangan untuk menghabisi putra dari musuhnya itu.
Chan berusaha membunuh Kim menggunakan pisau, namun akhirnya Long harus terpaksa untuk ikut campur dalam urusan mereka. Long lalu meminta Chan untuk pergi dari Hong Kong, meskipun sebenarnya keputusan dia dengan menyuruhnya pergi dari sana membuat Kim sangat marah karena sebelumnya dia telah memerintahkan Long untuk membunuhnya. Kim pun tidak akan membiarkan Chan untuk pergi dari sana hidup-hidup, namun Long berusaha untuk menghentikannya yang malah membuat Long harus terluka karena tusukan pisau yang mengenai tubuhnya. Chan berusaha untuk menolong Tuan Long, tapi dia malah tertusuk pisau oleh Kim di bagian perutnya, hingga menyebabkan Chan mendapatkan luka yang serius. Kwon yang melihat Chan terluka parah, terpaksa harus ikut campur dalam masalah ini, yang kemudian membuat sang koki restoran harus ikut turun tangan untuk menghentikan perbuatan Kim. Long mengatakan kalau masalah mereka di masa lalu biarlah menjadi masa lalu, tidak ada sangkut pautnya dengan Chan saat ini. Namun Kim tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Long, karena baginya nyawa harus dibalas dengan nyawa. Mendapatkan kenyataan pahit bahwa dirinya telah dihianati saudara angkatnya sendiri, Kim lalu berkunjung ke markas Mr. Big untuk meminta bantuan kepadanya. Kim ingin Mr. Big membunuh Chan bagaimanapun caranya, dan dia akan memberikan apapun yang dia inginkan sebagai imbalannya. Mr. Big pun menyepakati hal tersebut dan akan segera menyelesaikan semua permintaannya. Kwon mengatakan kalau Chan mendapatkan luka parah di bagian organ dalamnya dan dia harus mendapatkan penanganan lebih baik bila tidak ingin dia mati. Tuan Long meminta Shin mengatur sebuah rencana agar Chan segera bisa keluar dari tempat ini, karena di sini pun pasti sangat berbahaya karena Kim tidak akan tinggal diam begitu saja. Singkat cerita, sampailah Mr. Big di kota bertembok Kwanlon dengan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Chan. Tuan Long yang mengetahui hal tersebut segera turun dari sana untuk menemui Mr. Big yang kini telah berada di ruangan pangkas rambut miliknya. Tony mendapati kota bertembok Kwanlon sedang diserang oleh geng pionik, segera menuju ke sana meskipun bosnya sempat melarangnya. Namun Tony meyakinkan Tuan Tiger dan bercerita ketika dulu saat dia umur 13 tahun, hanya kakak Tuan Long yang menyelamatkan hidupnya. Sama seperti saat ini dia sedang berusaha untuk menyelamatkan Chan. Mendengar itu, Tiger mengerti perasaan Tony dan memintanya untuk berhati-hati karena dia masih bertugas untuk menjaga dirinya. Mr. Big mengatakan kepada Long kalau sekarang dialah pemimpin dari Kwanlon karena saudara angkatnya telah memberikan dia sebuah surat kuasa untuk mengurus tempat ini. Jadi Mr. Big meminta Long untuk segera menyerahkan Chan dan dia akan memberikan kesempatan untuknya untuk mengurusi tempat pangkas rambut miliknya. Terlihat di luar Kwon sedang berusaha untuk membawa Chan pergi dari sana. Namun sebaik-baiknya dia berusaha agar pelariannya tak terlihat oleh anak buah Mr. Big, nyatanya mereka dapat menemukan keberadaannya yang kemudian berusaha untuk menyerangnya. Anak buah Mr. Big memberitahu bosnya kalau keberadaan Chan telah ditemukan, yang kemudian membuat Long akhirnya bertindak untuk menghentikan Mr. Big dan King yang akan mengejarnya. Shin dan Kwon saling membantu untuk mengalahkan anak buah Mr. Big di sepanjang perjalanan keluar dari kota bertembok Kwanlon. Mr. Big berhasil mencegah Kwon yang sedang membawa Chan, namun dari belakang Long berlari yang kemudian menendang Mr. Big.
Long terlihat sangat kewalahan untuk mengalahkan Mr. Big. Namun ketika Mr. Big ingin membunuhnya, Sang Koki tiba di sana dan berusaha untuk membunuh Mr. Big. Meskipun Sang Koki memiliki keahlian pedang yang sangat baik, nyatanya dia pun harus mati di tangan Mr. Big. Dan kemudian Mr. Big berusaha untuk membunuh Chan yang berada di hadapannya. Melihat Chan dalam bahaya, Long lalu melemparkan palu hingga mengenai dada Mr. Big, lalu memberikan serangan tambahan dengan menggunakan gear rantai tepat mengenai dada Mr. Big. Namun ketika Tuan Long segera mengakhiri pertarungannya, penyakitnya malah kambuh hingga memuntahkan darah yang banyak dari dalam tubuhnya. Tentu saja kejadian itu dimanfaatkan oleh King yang kemudian menyerangnya lalu menusuk perutnya. Merasa hidupnya tak akan lama lagi, Tuan Long memutuskan untuk menahannya dengan menutup gerbang toko tempat dia, King dan Mr. Big berada, agar para bawahannya mempunyai cukup waktu untuk membawa Chan pergi dari sana. Tak ingin menyia-nyiakan perjuangan kakak mereka bertiga memutuskan untuk segera membawa Chan pergi dari sana. Namun mereka bertiga merasa kalau itu akan percuma saja bila anak buah Mr. Big masih berada di sana. Yang kemudian memutuskan untuk menahan anak buah Mr. Big dan membiarkan orang-orang yang melihat Chan di jalanan membawanya menuju ke rumah sakit. Chan kini berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan cepat di sana. Namun dia juga harus mendapatkan perhatian khusus dari kepolisian karena Chan diketahui masuk ke dalam negara tersebut secara ilegal. Beberapa hari setelah pertarungan di sana, Kim mendatangi tempat pangkas rambut milik Tuan Long untuk mengenang kematiannya. Namun, tiba-tiba Mr. Big beserta dengan anak buahnya datang ke sana dengan membawa 3 dewan direksi kota bertembok Wan Lon lainnya agar mereka berempat menandatangani surat jual beli tempat ini untuk dijual kepada mereka dengan harga 20 yuan per meter. Kim jelas saja tidak mau menjual tempat ini apalagi kepada mereka yang telah mengingkari kesepakatan dengannya dengan malah membunuh Tuan Long bukan Chan. Mendapati penolakan dari Kim, King tiba-tiba menghantam kepala Kim menggunakan palu hingga membuat dia pingsan dan menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Kim ke dalam kandang hingga dia mau menandatangani surat jual beli tanah kota bertembok Wan Lon. King mengatakan kepada bosnya kalau dia harus melakukan seperti ini karena dia memikirkan masa depan yang lebih baik untuk bosnya. Mereka akan untung banyak jika menjualnya kepada pemerintah. Jadi bosnya bisa bersantai karena dia akan memberikan jalan yang mulus untuknya. King pun terlihat sedang memimpin anak buahnya untuk mengusir semua warga yang ada di sana. Kre mengatakan kalau lebih baik tempat ini dipimpin olehnya, apalagi dialah yang telah membunuh sang legenda tornado. Dan kelihatannya bos mereka sedang terluka. Dia dengan anak buah yang lainnya tunduk atas perintahnya bila King mengambil alih semua ini. Dia dan semua bawahannya berada di belakangnya. Di dalam kamarnya, Mr. Big sedang meminum obat untuk menyembuhkan luka yang dia dapatkan setelah pertarungannya dengan tornado. Tetapi dia merasa kalau ada seseorang yang telah masuk ke dalam kamarnya. Mr. Big mencoba memeriksa keadaan di dalam kamarnya. Namun tiba-tiba dari atas King mencekik leher Mr. Big hingga dia mati. Chan yang masih selamat setelah peristiwa waktu itu kini berada di ruangan imigrasi. Dia terancam akan dikeluarkan dari Hong Kong karena datang ke sana sebagai imigran gelap. Namun Chan mengatakan kalau dia lahir di Hong Kong dan kembali lagi ke sini untuk mendapatkan kartu identitas miliknya. Setelah mengecek dokumen miliknya,
Ternyata memang benar kalau Chan telah lahir di Hong Kong. Orang tuanya juga dari Hong Kong. Dan tentunya sekarang Chan bisa mendapatkan KTP untuk dia bisa tinggal di seluruh kota manapun di negeri Hong Kong. Chan mendatangi kediaman Tiger untuk menanyakan tentang di mana keberadaan dari ketiga saudara angkatnya. Tiger mengatakan kalau mereka bertiga telah mati dan itu semua adalah salahmu. Namun Chan tidak percaya begitu saja karena tidak mungkin mereka mati dengan mudah. Apalagi dia berencana ingin membalaskan dendam Long kepada geng Pionik. Melihat kesungguhan hatinya, dia pun mengatakan kalau mereka bertiga berada di sebuah tempat pinggiran pantai. Namun Chan sebaiknya harus menyiapkan mentalnya karena kondisi mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Sampailah Chan ke tempat yang dimaksud. Chan dan ketiga saudara angkatnya sangat senang melihat Chan masih selamat setelah peristiwa waktu itu. Mereka berempat lalu menghabiskan malam dengan bermain permainan di sana, sama seperti mereka berkumpul untuk pertama kalinya. Ketika pagi menjelang, mereka bertiga tidak bisa menemukan di mana keberadaan Chan, yang lalu membuat mereka berpikir kalau mungkin Chan kini kembali lagi ke kota bertembok Kwanlon untuk membalaskan dendam bos mereka. Di kota bertembok Kwanlon, terlihat King sedang melakukan ritual, memanggil para setan dan iblis untuk menjaganya agar bisa kebal dari serangan apapun. Chan sudah terlihat berada di dalam sana dan meminta adik Amel untuk memberitahu semua orang untuk malam ini jangan ada yang keluar. Asap pun mulai masuk ke dalam sana untuk membuat pandangan King dan anak buahnya tak melihatnya. Dan saat itu juga Chan mulai menyerang dan menghabisi satu persatu anak buah dari King. Mereka bertiga pun akhirnya ikut bergabung dengan Chan untuk menghabisi seluruh anggota geng Pionik, sekaligus membalaskan dendam kematian bos mereka. Shin, Tony, dan Kuan bertugas menghabisi seluruh anak buah King yang masih tersisa. Setelah menghabisi seluruh anak buah King, mereka bertiga membantu Chan untuk menghabisi King.
Namun seberapa kuat dan seberapa besar usaha mereka untuk menghabisi King, mereka berempat dibuat kewalahan dengan kekuatannya. Apalagi King mempunyai ajian rawa rontek yang membuatnya semakin tak terkalahkan. Mereka sudah mencoba berbagai macam cara untuk membunuhnya, namun usaha itu tidak bisa mengeluarkan darah sedikit pun dari tubuh King. Shin mencoba mendorong King untuk jatuh dari atap gedung bersama dengan dirinya. Namun sebuah tali jemuran menahan mereka berdua, yang kemudian dari belakang Chan berlari mendorong King untuk jatuh ke bawah bersamanya. Shin berusaha untuk menahan tali yang melilit di tubuh King agar Chan tidak mati karena mencoba mendorong King dari atap gedung. Chan sebenarnya meminta Shin untuk melepaskan tali itu. Namun karena Shin ingin menang atau kalah asal bersama dengan ketiga saudara angkatnya, dia akan tetap menahan tali tersebut hingga mereka menemukan cara agar King bisa mereka kalahkan. Merasa masih memiliki kesempatan untuk bertarung dengan King, Chan mencoba menyerangnya. Namun sekuat apapun usahanya untuk membunuh King, itu merasa sangat mustahil. Bahkan ketika dia mencoba membunuh King dengan menggunakan sebuah pedang, pedang itu pun harus patah dengan menggunakan kekuatan dirinya. Tetapi setidaknya Chan mempunyai kesempatan untuk menahan potongan pedang itu agar masuk ke dalam tubuh King. Setelah berhasil mengalahkan Chan, King berusaha naik ke atas untuk menghabisi anak buah Long yang tersisa. Tiba-tiba hembusan angin menyelimuti tempat tersebut, yang seakan-akan tornado hadir di sini untuk membantu mereka mengalahkan King. Chan berhasil naik ke atas dengan bantuan angin yang menyebabkan kain terpal di sana membawanya untuk naik ke atas lagi, sehingga membuat Chan berhasil memukul punggung King demi menyelamatkan Shin yang akan dilempar oleh King dari atas gedung. Dan karena pukulan itu juga menyebabkan pecahan pedang yang masuk ke dalam tubuhnya berpindah posisi, hingga akhirnya untuk pertama kalinya King bisa terluka. Tentu saja mereka segera memanfaatkan tersebut untuk segera menghabisinya sebelum ajian rawa ronteknya pulih kembali. Chan pun memberikan kesempatan kepada Shin untuk membunuh King sebagai balasan karena King telah membunuh kakak angkatnya. Sebelum mereka berempat pergi dari sana, mereka juga pergi ke tempat pangkas rambut milik Long untuk membebaskan Kim dari dalam kurungannya. Dan sebelum film berakhir, beberapa hari setelah peristiwa itu, mereka berempat terlihat berada di atap gedung untuk melihat bagaimana indahnya Hong Kong pada sore hari.